Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami supaya kami tidak tegar tengkuk. Belajar mendengarkan kehendak-Mu dan menjalankan apa yang baik bagi orang lain. Bantu kami ya Bapa untuk tidak memiliki hati yang jahat, memikirkan yang jahat bagi diri kami sendiri dan bagi orang lain. Tapi menjadi manusia yang compassionate, penuh belas kasih, penuh pengertian dan pemahaman bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini sebagaimana yang terjadi, Yesus pergi belusuan dari desa ke desa, dan di tempat dia berasal, dia menyembuhkan seorang lumpuh yang dibawa oleh orang lain. Ada satu kalimat yang bagi saya penting. Yesus melihat iman mereka. Ya. Sekali lagi, Yesus melihat iman mereka. Lalu orang lumpuh itu disembuhkan. Tetapi para imam dan ahli Taurat memikirkan yang jahat. Maka Yesus mengerti pikiran mereka. Mengapa kalian memikirkan hal-hal jahat di hatimu? Tidakkah aku dapat menyembuhkan orang dan mengampuni dosa? Saudara, apa yang sebetulnya menjadi tujuan hidup kita? Manusia kita mau jadi seperti apa? Menurut saya ada satu kalimat, satu kata yang pas untuk panggilan kita sebagai manusia adalah dalam bahasa Inggris disebut compassionate. Compassion. Sepikir, seperasaan, berbela rasa, berbela hati, empati. Ya, memiliki hati untuk orang lain. Mengerti dan memahami orang lain. Dan Yesus lakukan itu. Yesus tidak hanya perasaan empati atau simpati, tapi melakukan suatu perbuatan dan tindakan yang untuk menyembuhkan orang. Berempati pada situasi kondisi orang lain. Saudara, hari-hari ini kita dibanggakan dengan tindakan dari Presiden kita Jokowi. Di medsos viral bagaimana Ibunda Iriana memeluk seorang yang sakit di rumah sakit. Dengan dilus-lus, dipegang, dihibur dengan memakai jilbab. Gambaran yang sangat mengharukan dan dramatis dan sungguh-sungguh membangkitkan rasa kasih sayang kita sebagai manusia. Ya. Dan Jokowi dengan mata berlinang air mata, dengan hati yang pedih, melihat penderitaan orang yang hancur lebur. Saudara, apa yang bisa kita lihat dari pribadi Jokowi dan Ibu Iriana ini? Menurut saya mereka adalah orang yang lepas bebas. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang hanya memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Kepentingan banyak orang. Kepentingan orang-orang yang mengalami penderitaan dan kesulitan. Mengalami peperangan akibat perang yang luar biasa. Bukan hanya bagi bangsa Ukraina. Tapi seluruh umat manusia, kemanusiaan kita terluka dan Jokowi datang dengan penuh keberanian. Jokowi manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Menurut saya itu yang kata yang cocok dan pas. Jokowi adalah pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia memikirkan rakyatnya, coba perhatikan dengan jalan tol. Membangun infrastruktur dan fondasi-fondasi pandang pangan, papan, dan pertahanan. Dia pertahanan dan pangan, papan di mana-mana. Membuat lumbung, membuat bendungan. Dari 90 bendungan atau 76 bendungan sudah 30 setengahnya lebih dia sudah selesaikan. Dan itu menghasilkan pertanian yang luar biasa. Saudara, manusia yang sudah selesai. Manusia yang compassionate.
manusia yang ramah, manusia yang care dengan orang lain. Dan itulah panggilan kita. Dan bagaimana kita bisa menjadi manusia yang compassionate. Dan bagaimana kita menjadi manusia yang lepas bebas. Manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau dia tidak lagi dikuasai oleh nafsu-nafsu kedagingannya. Dalam bahasa kita ada 7 dosa yang bisa merengkuh orang, menguasai orang, kesombongan. Kita lihat adakah kesombongan dalam diri Jokowi? Dicintai semua orang Indonesia. Ya. Kikir. Apakah Jokowi kikir? Tidak. Dia membagikan dengan tulus. Serakah, dia makan sederhana apa adanya seperti makan orang Jawa biasa aja. Cabul juga enggak, punya istrinya 1. Ya. Iri hati juga enggak. Ya. Malas, kerja. Jadi saudaraku terkasih, mari kita bertanya pada diri kita, apa yang mendorong kita? Apakah nafsu-nafsu ambisi kekuasaan? Tidak. Dia menolak untuk menjadi presiden yang ketiga. Meskipun orang berusaha menjebak dia. Ya. Ambisi kekuasaan tidak. Semakin begitu semakin dicintai oleh banyak orang. Semakin dikasihi. Bukan untuk dirinya sendiri. Dan ini pelajaran yang berharga dan luar biasa kita bangga sebagai orang Indonesia, presiden dan istrinya. Ya, Indonesia semakin dikenal dunia. Ya, dihormati, dihargai. Joe Biden pun memeluk dia. Boris Johnson dari Inggris. Ya, Macron. Presiden-presiden yang luar biasa. Mengagumi beliau. Mari kita belajar saudaraku terkasih, pertanyaannya, apakah aku masih dikuasai egoisme? Ketujuh dosa itu adalah berfokus kepada diriku sendiri. Tidak kepada orang lain, tidak kepada kepentingan sesama, tidak kepada kepentingan keluarga, tidak kepada kepentingan masyarakat. Tapi kita lihat, meski demikian pun banyak orang yang nyinyir seperti tokoh-tokoh politikus tertentu. Masih. Maka Yesus bertanya, mengapa kalian mempunyai niat-niat jahat dalam hatimu? Niat jahat. Semakin nampak kebaikan, semakin besar orang-orang jahat memikirkan itu. Hati dan niat yang jahat. Dan itulah niat yang jahat dari ketujuh itu tadi. Maka mari secara konkret kita belajar untuk bebas dari nafsu-nafsu egoisme. Ya. Selesai dengan nafsu itu. Berikan yang terbaik untuk orang lain di sekitar kita, komunitas kita, masyarakat kita, negara kita. Apa yang bisa kita berikan untuk negara ini seperti Presiden John F. Kennedy. Bukan apa yang negara berikan kepadaku, tapi apa yang kuberikan kepada masyarakat dan negara. Compassion, berbelas kasih. Tak peduli suku, bahasa, agama. Tapi semua adalah saudara. Semua adalah saudara sekali lagi. Tak terkecuali. Semoga Anda dan saya berjuang bukan hanya sekedar meniru presiden kita dan bangga dan berdoa supaya misi presiden kita berhasil dengan baik. Dan terjadi proses perdamaian di seluruh dunia. Karena berdampak luar biasa untuk pangan. Ribuan orang, jutaan orang akan mati karena itu. Karena gandum, lihat di Sri Lanka. Ya. Energi di Eropa juga
mulai dibatasi. Gandum dan pangan-pangan lain, harga-harga mulai melonjak. Kita bersyukur mempunyai presiden yang care dan peduli dengan bangsa sendiri. Semoga Anda dan kita semua memiliki sikap kenegarawanan yang seperti itu. Beliau adalah negarawan. Semoga beliau juga mendapatkan hadiah Nobel perdamaian. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah manusia yang lepas bebas. Manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak lagi mencari diri sendiri. Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.